Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Langit sore itu berwarna abu-abu pekat, seolah-olah semesta sedang menahan napas sebelum menumpahkan kemarahannya. Di dalam kabin mobil sedan keluaran terbaru yang aroma kulitnya masih tajam, suasana terasa sedingin AC yang dipasang pada suhu terendah. Raka duduk di balik kemudi dengan setelan jas slim fit seharga belasan juta rupiah. Jari-jarinya yang mengenakan jam tangan mewah mengetuk-ngetuk kemudi dengan tidak sabar. Di sampingnya, Andini, istrinya, duduk diam sambil sesekali merapikan gaun sederhana yang ia pilih dengan hati-hati. Gaun itu bukan merek ternama, tapi bersih dan anggun. Bisa lebih cepat sedikit, Mas? Acaranya mulai jam 7 malam. Ini sudah jam 6:15, ucap Andini lembut, mencoba memecah keheningan yang menyesakan. Raka mendengus kasar, matanya melirik tajam ke arah spion. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu lihat macet ini? Ini gara-gara orang-orang miskin yang memaksakan diri pakai motor di jalan protokol. Bikin sempit saja. Andini menghela napas. Dia sudah terbiasa dengan perubahan sikap Raka sejak suaminya itu diangkat menjadi manajer pemasaran di sebuah perusahaan pengembang properti raksasa 3 bulan lalu. Raka yang dulu romantis dan sederhana kini telah berganti menjadi sosok yang memuja status sosial. Baginya, dunia hanya terbagi dua, mereka yang berada di atas, dan mereka yang tidak layak dipandang. Hujan mulai turun. Awalnya hanya rintik kecil, namun dalam hitungan detik berubah menjadi guyuran yang menderu, menghantam kaca depan mobil. Wiper mobil bekerja keras menyapu air. Di tengah hiruk-pikuk klakson dan suara hujan, sebuah pemandangan di tepi jalan menarik perhatian Andini. Di trotoar yang licin, seorang kakek tua mengenakan kemeja batik yang sudah pudar warnanya dan celana kain yang tampak kebesaran, sedang berjalan dengan tertatih-tatih. Dia memegang sebuah tas kulit tua yang tampak berat. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor melaju kencang menerjang genangan air di dekat sang kakek. Cipratan air keruh membasahi seluruh tubuh pria tua itu. Sang kakek kehilangan keseimbangan, kakinya terpeleset tepian trotoar, dan dia jatuh tersungkur ke aspal tepat di depan mobil Raka yang sedang merayap pelan. Mas, berhenti. Kakek itu jatuh. Teriak Andini spontan. Raka menginjak rem dengan mendadak, membuat tubuh mereka terhentak ke depan. Sialan. Orang tua itu mau mati apa? Kalau mobil ini lecet, dia tidak akan sanggup bayar meski dia jual ginjalnya. Mas, jangan bicara begitu. Dia butuh bantuan. Andini segera melepas sabuk pengamannya. Mau kemana kamu? Bentak Raka, tangannya mencengkeram lengan Andini dengan kuat. Aku mau menolongnya, Mas. Dia jatuh di tengah hujan. Lihat, dia tidak bangun-bangun. Raka tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat asing di telinga Andini. Andini, dengar ya. Kita mau ke acara makan malam direksi. Ada Pak CEO di sana. Kalau kita terlambat karena mengurusi gelandangan di pinggir jalan, karirku taruhannya. Biarkan saja, paling sebentar lagi ada Satpol PP atau orang lain yang bantu. Andini menatap suaminya dengan tatapan tidak percaya. Dia bukan gelandangan, Mas. Dia manusia. Dan dia terluka. Bagaimana kalau itu ayahmu? Atau kakekmu? Ayahku tidak akan sebodoh itu berkeliaran di tengah hujan seperti orang susah. Lepaskan tanganmu dari pintu, Andini. Kita berangkat sekarang. Namun, Andini melihat dari balik kaca jendela yang buram oleh uap air. Sang kakek mencoba bangkit, namun tangannya tampak gemetar hebat. Tas kulitnya terbuka, dan beberapa kertas, yang tampak seperti dokumen penting, berhamburan di atas aspal yang basah, perlahan hancur terkena air hujan. Wajah kakek itu menunjukkan keputusasaan yang luar biasa.
Hati Andini mencelos. Dia tahu, jika dia diam saja, dia tidak akan bisa tidur seumur hidupnya. Dengan satu sentakan kuat, dia melepaskan cengkeraman tangan Raka. Kalau Mas tidak mau bantu, biar aku saja. Mas pergi duluan kalau memang ambisi Mas lebih penting daripada nyawa orang. Ucap Andini dengan suara bergetar namun tegas. Andini, kalau kamu turun dari mobil ini, jangan harap bisa ikut ke acara itu. Kamu akan mempermalukan aku dengan baju basah kuyup. Aku akan meninggalkanmu di sini. Ancam Raka dengan wajah merah padam. Andini tidak menjawab. Dia membuka pintu mobil. Hawa dingin dan tetesan hujan langsung menyerbu masuk. Dia keluar, menutup pintu dengan keras, dan berlari menuju sang kakek tanpa memedulikan teriakan kemarahan Raka yang teredam suara hujan. Di belakangnya, Raka tidak menunggu. Dengan ego yang sudah mencapai puncaknya, dia menginjak gas dalam-dalam, meninggalkan istrinya di pinggir jalan yang gelap dan basah, hanya demi sebuah ambisi jabatan. Andini sampai di samping sang kakek. Dia berlutut di aspal yang kasar, membiarkan gaunnya kotor dan rambutnya lepek seketika. "Kek, kakek tidak apa-apa?" tanya Andini cemas. Sang kakek mendongak. Di balik kacamata yang retak sebelah, Andini melihat sepasang mata yang sangat tenang, meski tubuhnya sedang kesakitan. Ada kewibawaan yang aneh terpancar dari balik kerutan wajahnya. Dokumennya? Dokumen itu? Suara kakek itu parau, tangannya menunjuk ke kertas-kertas yang mulai hancur. Sudah? Jangan pikirkan kertas itu. Kakek terluka, kaki kakek berdarah, ucap Andini sambil melihat luka robek di lutut kakek tersebut akibat terbentur trotoar. Andini membantu kakek itu berdiri dengan susah payah. Dia memunguti sisa-sisa kertas yang masih bisa diselamatkan dan memasukkannya kembali ke tas kulit yang sudah sangat tua namun terlihat berkelas pada masanya. "Maafkan saya, Nak. Kamu jadi basah kuyup karena orang tua seperti saya," kata kakek itu saat mereka sudah berteduh di bawah emperan toko yang tutup. Andini tersenyum tulus, sambil memeras ujung gaunnya yang berat karena air. "Baju bisa kering, Kek. Tapi rasa kemanusiaan kalau sudah hilang, sulit dicarinya. Kakek ada keluarga yang bisa dihubungi." Kakek itu terdiam sejenak, menatap Andini dengan saksama, seolah sedang membaca isi hati wanita di depannya. "Ada. Tapi telepon saya mati terkena air tadi. Bolehkah saya meminjam teleponmu?" Andini merogoh tasnya. Untungnya, ponselnya aman. Dia memberikannya kepada kakek itu. Sambil menunggu sang kakek menelepon, Andini mengeluarkan tisu dari tasnya dan mencoba membersihkan luka di kaki kakek itu dengan sisa air mineral yang dia bawa. Tanpa Andini sadari, di sela-sela pembicaraan teleponnya yang singkat dan menggunakan bahasa yang sangat formal, kakek itu terus memperhatikan bagaimana Andini dengan telaten membantunya tanpa sedikit pun menunjukkan raut wajah jijik atau kesal. "Siapa namamu, Nak?" tanya kakek itu setelah mengembalikan ponsel. "Nama saya Andini, Kek." Andini, sebuah nama yang indah seindah budi pekertimu. Dan pria di mobil tadi, itu suamimu. Andini menunduk, ada rasa perih di dadanya saat mengingat bagaimana Raka meninggalkannya. "Iya, Kek, maafkan sikapnya tadi. Dia sedang terburu-buru." Kakek itu hanya mengangguk pelan, sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang menyimpan 1000 makna yang belum bisa dimengerti oleh Andini. "Jangan khawatir, Andini. Setiap perbuatan akan menemukan jalannya kembali. Yang baik akan berbuah baik, dan yang sombong akan menemui batasnya." Saat itu, Andini hanya menganggap kata-kata itu sebagai penghibur belaka. Dia tidak tahu bahwa pria tua yang sedang ia bersihkan kakinya ini adalah orang yang mampu menjungkir-balikan dunia Raka hanya dengan satu jentikan jari. Hujan masih mengguyur kota dengan ritme yang monoton, menciptakan simfoni kesedihan di atas atap emperan toko tempat Andini dan kakek Surya berteduh. Andini menggigil. Gaunnya yang tipis kini menempel di kulit, mengirimkan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang.
Namun, fokusnya tidak beralih dari kakek di sampingnya. "Kek, kaki kakek harus segera diobati. Lukanya cukup dalam dan aspal itu kotor, takutnya infeksi," ucap Andini dengan suara yang sedikit bergetar karena dingin. Kakek Surya menatap lututnya yang masih mengeluarkan darah segar, lalu menatap Andini. "Saya tidak apa-apa, Nak. Saya sudah biasa menghadapi yang lebih sakit dari sekadar luka jatuh." "Tidak bisa, Kek. Saya punya sedikit uang tabungan. Di seberang sana ada klinik 24 jam. Mari saya bantu jalan ke sana," paksa Andini. Dengan penuh kesabaran, Andini memapah kakek Surya menyeberangi jalanan yang masih padat. Beberapa mobil membunyikan klakson dengan kasar karena mereka berjalan lambat, namun Andini tidak peduli. Dia melindungi kakek itu dengan tubuhnya sendiri dari cipratan air kendaraan yang lewat. Sesampainya di klinik, Andini segera mengurus pendaftaran. Resepsionis sempat menatap mereka dengan sebelah mata. Seorang wanita basah kuyup membawa kakek tua yang tampak seperti gelandangan. "Maaf Mbak, biaya administrasinya di muka ya," ucap petugas itu ketus. Tanpa membantah, Andini mengeluarkan dompetnya. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar uang Rp100.000, sisa uang belanja yang ia sisihkan diam-diam. Dia membayarnya tanpa ragu. Selama hampir 1 jam, Andini menunggu kakek itu dibersihkan lukanya dan diberi suntikan tetanus. Sambil menunggu, ponsel Andini bergetar berkali-kali. Nama, Raka, muncul di layar. Andini menarik napas panjang dan mengangkatnya. "Halo, Mas. Kamu di mana? Kamu tahu tidak? Aku sekarang sudah di hotel tempat acara. Semua orang tanya mana istriku. Aku bilang kamu sakit dan tidak bisa datang. Kamu benar-benar mempermalukan aku." "Andini, pulang sekarang juga?" bentak Raka dari seberang telepon. Suara musik klasik dan denting gelas mewah terdengar di latar belakang, sangat kontras dengan suasana klinik yang beraroma obat. "Aku masih menemani kakek tadi di klinik, Mas. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian sebelum ada keluarganya yang datang." "Bodoh. Kamu lebih pilih gelandangan itu daripada suamimu sendiri? Jangan harap aku jemput. Pulang naik ojek atau jalan kaki sekalian." Klik. Sambungan diputus secara sepihak. Andini menyandarkan kepalanya ke dinding klinik yang dingin. Air mata jatuh satu-satu, bercampur dengan sisa air hujan di wajahnya. Dia bertanya-tanya, kemana perginya Raka yang dulu sangat menghormati ayahnya yang juga hanya seorang petani kecil? Mengapa harta dan jabatan bisa mengubah manusia menjadi monster tanpa perasaan? Tak lama kemudian, kakek Surya keluar dari ruang periksa dengan kaki yang sudah dibalut perban putih bersih. Wajahnya tampak sedikit lebih segar. "Andini, kenapa kamu menangis? Apa suamimu marah?" tanya kakek Surya lembut. Dia berdiri cukup dekat untuk mendengar samar-samar bentakan Raka tadi. Andini cepat-cepat menghapus air matanya dan tersenyum paksa. "Tidak apa-apa, Kek. Hanya sedikit kelelahan." Kakek Surya duduk di sampingnya. "Nak, terkadang Tuhan menjauhkan kita dari kenyamanan untuk memperlihatkan siapa sebenarnya orang-orang di sekitar kita. Emas akan tetap menjadi emas meski terendam di lumpur, tapi besi berkarat akan hancur meski disepuh emas." Andini tertegun mendengar kalimat yang begitu tertata rapi itu. Ia merasa kakek ini bukan orang sembarangan. Cara bicaranya sangat intelektual, tenang, dan berwibawa. "Kek, ini ada obat yang harus diminum, dan ini..." Andini menyelipkan sisa uangnya, sekitar Rp200.000, ke dalam saku kemeja kakek itu. "Untuk ongkos taksi kakek pulang. Saya harus segera pergi." "Kamu memberikan semuanya? Lalu bagaimana kamu pulang?" tanya kakek Surya dengan tatapan tajam namun hangat. "Saya bisa naik angkot, Kek. Masih ada uang kecil di tas." Kakek Surya memegang tangan Andini sejenak. "Andini, ingat baik-baik nama saya. Surya Kusuma. Mungkin suatu saat, saya yang akan membantumu menyeberang jalan yang lebih sulit dari ini."
Andini hanya mengangguk, menganggap itu sebagai ucapan terima kasih biasa. Dia mengantar kakek itu sampai ke dalam taksi yang ia pesankan. Setelah taksi itu berlalu, Andini berjalan menuju halte bus dengan pakaian yang mulai mengering namun terasa kaku dan gatal. Sementara itu, di sebuah hotel bintang 5, Raka sedang tertawa lebar bersama kolega-koleganya. Dia memegang segelas sampanye, mencoba terlihat seperti bagian dari kalangan elit. Ya, Pak Direktur. Proyek pembangunan apartemen di pusat kota itu harus menggunakan strategi pemasaran yang agresif. Saya sudah menyiapkan tim terbaik, ucap Raka dengan nada sombong kepada atasannya, Pak Wijaya. Pak Wijaya mengangguk-angguk. Bagus, Raka. Tapi ingat, proyek ini melibatkan dana triliunan. Kita butuh legalitas hukum yang tak tertembus. Malam ini, pemilik firma hukum terbesar di Asia Tenggara akan datang. Dia adalah penentu utama apakah perusahaan kita layak mendapat rekomendasi legal atau tidak. Kalau dia bilang, tidak, maka Dewan Komisaris akan mencopot jabatan siapapun yang bertanggung jawab. Raka menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Siapa namanya? Pak. Profesor Surya Kusuma. Beliau mantan hakim agung dan pakar hukum yang sangat idealis. Dia benci orang yang tidak punya integritas. Jadi, jaga sikapmu nanti. Raka merapikan dasinya, merasa percaya diri. Dia merasa sudah tampil sangat sempurna malam ini. Dia tidak tahu bahwa orang yang sangat ia nantikan kedatangannya adalah orang yang 1 jam lalu ia sebut sebagai gelandangan yang tidak sanggup membayar lecet mobilnya. Kembali ke rumah kontrakan mereka yang sederhana, Andini baru saja selesai mandi. Dia duduk di tepi tempat tidur, menatap ponselnya. Ada sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Terima kasih untuk obat dan ketulusannya, Andini. Dunia butuh lebih banyak orang sepertimu. Tidurlah yang nyenyak. Esok akan menjadi hari yang sangat panjang bagi suamimu. Andini mengernyitkan dahi. Dari mana kakek itu tahu nomor ponselnya? Oh, dia baru ingat kalau kakek itu sempat meminjam ponselnya tadi untuk menelepon. Tapi, apa maksud kalimat, hari yang panjang bagi suamimu? Andini tidak ambil pusing. Dia merasa tenang karena telah menolong sesama. Namun, di dalam hatinya, ada retakan yang semakin dalam terhadap Raka. Dia mulai menyadari bahwa mungkin, pria yang ia cintai telah lama mati, digantikan oleh sosok asing yang hanya mencintai angka di rekening bank. Malam itu, Andini tidur dengan hati yang damai, sementara Raka di hotel mewah mulai merasa gelisah karena sang tamu kehormatan, Profesor Surya, belum juga menampakkan batang hidungnya. Sinar matahari pagi menembus celah gorden kamar, menyilaukan mata Andini yang masih terasa berat. Semalam dia baru bisa terlelap setelah jam 2 pagi, menunggu Raka pulang yang ternyata berakhir dengan suaminya itu tidur di sofa ruang tamu dalam keadaan mabuk ringan dan emosi yang tidak stabil. Andini keluar dari kamar dan melihat Raka sudah bangun, duduk di meja makan dengan wajah kuyu. Jas mahalnya tergeletak sembarangan di lantai. Mas, kopi? Tawar Andini lembut, mencoba mencairkan suasana. Raka mendongak, matanya merah. Bukannya berterima kasih, dia malah membanting koran ke meja. Gara-gara kamu semalam, aku jadi tidak fokus. Profesor Surya tidak datang ke acara itu. Katanya dia kecelakaan kecil. Pak Wijaya marah besar karena merasa kita tidak bisa mengamankan tamu VIP. Ini semua karena sial. Dan kesialan itu bermula saat kamu turun dari mobil menolong orang tua bangka itu. Andini terdiam, tangannya yang memegang cangkir sedikit bergetar. Mas, kakek itu terluka. Itu bukan kesialan, itu kemanusiaan. Dan kalau profesor itu tidak datang, apa hubungannya denganku? Sudahlah, orang rendahan sepertimu tidak akan paham dunia bisnis. Bentak Raka sambil berdiri dan menyambar tas kerjanya. Hari ini aku harus ke kantor pusat. Ada rapat darurat. Jangan telepon aku kalau tidak penting. Setelah Raka pergi dengan raungan mesin mobil yang kasar,
Rumah menjadi sunyi. Andini menghela napas panjang. Tepat saat dia hendak membersihkan meja, ponselnya berdering. Sebuah nomor kantor yang sangat formal muncul di layar. "Halo, dengan Ibu Andini?" Suara wanita di seberang sana terdengar sangat profesional. "Iya, saya sendiri." "Ini dari siapa ya?" "Saya sekretaris dari Kusuma Partners Law Firm. Kami ingin mengundang Ibu untuk hadir di kantor kami jam 10 pagi ini untuk sesi wawancara khusus atas rekomendasi langsung dari pimpinan kami." Andini tertegun. Kusuma Partners? Itu adalah firma hukum paling bergengsi di negara ini. Bahkan orang-orang dengan gelar master dari luar negeri pun mengantre untuk bekerja di sana. "Wawancara? Tapi saya tidak pernah melamar di sana, Mbak. Saya hanya staf administrasi biasa," jawab Andini jujur. "Pimpinan kami tidak melihat ijazah sebagai syarat utama untuk posisi ini, Bu. Beliau melihat integritas." "Kami tunggu jam 10 tepat." Pikiran Andini langsung melayang pada kejadian semalam. Kakek Surya. Apakah mungkin kakek yang bajunya kumal itu memiliki hubungan dengan firma hukum raksasa ini? "Nama pimpinannya siapa, Mbak?" "Profesor Surya Kusuma, Bu." Andini terduduk lemas di kursi. Jantungnya berdegup kencang. Jadi, kakek yang ditolongnya, yang dihina oleh suaminya sebagai gelandangan, adalah orang yang paling ditakuti sekaligus disegani di dunia hukum? Di kantor pusat Raka. Sementara itu, suasana di kantor Raka sangat tegang. Pak Wijaya, sang direktur utama, mondar-mandir di ruang rapat. "Raka, saya baru saja dapat kabar. Profesor Surya membatalkan kerjasama secara lisan karena dia merasa perusahaan kita tidak memiliki budaya empati. Dia bilang, dia melihat sendiri bagaimana salah satu manajer kita bersikap kasar di jalanan kemarin malam." Wajah Raka pucat pasi. Keringat dingin mengucur di dahinya. Maksud Bapak?" Beliau melihat saya. Dia tidak menyebut nama, tapi dia bilang dia ingat plat nomor mobilnya. "Mobil dinas baru yang saya berikan padamu, Raka." Pak Wijaya menggebrak meja. Profesor itu sedang dalam perjalanan menuju kantornya hari ini. Dia meminta kita datang ke sana untuk memberikan penjelasan atau kontrak kerjasama triliunan ini hangus. Raka merasa dunianya runtuh. Dia teringat bagaimana dia memaki kakek itu dari dalam mobil. Dia teringat betapa dia sangat sombong semalam. "Segera siapkan mobil. Kita ke kantor Kusuma Partner sekarang. Dan ajak istrimu." Profesor itu bilang dia ingin melihat malaikat yang menolongnya semalam. "Kalau istrimu tidak ada, kita habis." Raka gemetar. Dia harus menelepon Andini. Dia harus memohon pada istri yang baru saja dia maki-maki tadi pagi. Di depan gedung Kusuma Partners. Andini turun dari angkot di depan sebuah gedung pencakar langit yang megah. Dia hanya mengenakan kemeja putih bersih dan rok hitam sederhana. Di depan lobi, dia melihat mobil Raka masuk dengan terburu-buru. Raka keluar dari mobil, diikuti Pak Wijaya. Begitu melihat Andini berdiri di sana, Raka langsung berlari menghampirinya. "Andini, sayang, kamu di sini?" Suara Raka berubah drastis menjadi manis, bahkan menjijikkan bagi Andini. "Sedang apa kamu di sini, Mas?" tanya Andini dingin. "Aduh, nanti aku jelaskan. Pokoknya sekarang, tolong bantu aku ya. Kalau kakek semalam itu tanya, bilang saja aku juga ikut menolongmu, ya? Bilang kalau aku yang menyuruhmu turun dari mobil. Tolong, Andini, ini demi jabatan aku." Raka memegang tangan Andini dengan wajah memelas. Pak Wijaya menghampiri mereka. "Jadi ini istri Anda, Raka? Syukurlah. Mari, Profesor sudah menunggu di dalam." Andini melepaskan tangan Raka dengan kasar. Dia menatap suaminya dengan tatapan yang belum pernah Raka lihat sebelumnya, tatapan penuh kekecewaan sekaligus kekuatan. "Kebohongan tidak akan menyelamatkanmu, Mas,"
Bisik Andini sebelum melangkah masuk mendahului mereka. Mereka naik ke lantai paling atas, ke ruangan kantor yang luasnya hampir selantai penuh. Pintu jati besar terbuka, dan di balik meja kerja yang sangat megah, duduklah seorang pria tua dengan jas abu-abu yang sangat elegan. Luka di lututnya mungkin masih tertutup celana kain mahalnya, tapi matanya tetap sama, mata tenang yang melihat segalanya. Kakek Surya mendongak, tersenyum lebar melihat Andini. Selamat pagi, Andini. Tepat waktu, seperti yang saya duga. Raka langsung membungkuk hormat sampai kepalanya hampir menyentuh meja. Selamat pagi, Profesor. Saya Raka, manajer yang semalam menemani istri saya menolong Anda. Kakek Surya terdiam. Suasana ruangan menjadi sangat dingin. Dia bangkit dari kursinya, berjalan perlahan menggunakan tongkat, mendekati Raka yang masih membungkuk. Oh, jadi kamu yang menolong saya? Tanya kakek Surya dengan nada menyindir yang halus. Iya, Profesor. Saya yang menghentikan mobil. Saya yang meminta istri saya turun karena saya harus menjaga keamanan area. Plak, bukan sebuah tamparan fisik, tapi kakek Surya membanting sebuah map dokumen ke atas meja dengan sangat keras hingga Raka tersentak kaget. Saya mungkin tua, tapi saya tidak buta dan tidak tuli. Anak muda, ucap kakek Surya dengan suara menggelegar. Saya ingat suara teriakanmu dari dalam mobil. Saya ingat kata, gelandangan, yang keluar dari mulutmu. Dan saya ingat bagaimana kamu meninggalkan istrimu yang luar biasa ini di tengah hujan badai demi sebuah pesta. Raka langsung lemas. Kakinya gemetar hebat. Pak Wijaya yang berada di sampingnya hanya bisa melongo, menyadari bahwa bawahannya telah melakukan kesalahan fatal yang tidak bisa dimaafkan. Keheningan di ruangan itu begitu pekat, hingga suara detak jam dinding terdengar seperti dentum martir bagi Raka. Wajahnya yang tadi memelas kini berubah pucat pasi, seperti mayat hidup. Pak Wijaya, sang direktur utama, menjauh satu langkah dari Raka seolah-olah pria itu adalah wabah penyakit yang menular. Profesor, saya bisa jelaskan. Itu hanya kesalahpahaman. Suara Raka mencicit, hilang sudah keangkuhan yang biasanya ia pamerkan di rumah. Profesor Surya tidak menjawab. Ia kembali duduk di kursi kebesarannya, menyandarkan punggung, lalu menatap Raka dengan tatapan tajam seorang hakim senior. Dalam hukum, kesaksian palsu adalah pelanggaran berat. Dalam hidup, pengkhianatan terhadap nurani adalah kehancuran karakter. Kamu melakukan keduanya dalam waktu kurang dari 5 menit di ruangan ini. Kakek Surya kemudian beralih menatap Pak Wijaya. Pak Wijaya, Anda tahu kenapa firma hukum saya menjadi yang terbaik? Bukan karena saya tahu semua pasal di buku undang-undang, tapi karena saya tahu bagaimana memilih rekanan yang memiliki integritas. Pak Wijaya berkeringat dingin. Saya mengerti, Profesor. Saya benar-benar minta maaf atas perilaku bawahan saya ini. Kami tidak pernah mendukung sikap seperti itu. Jika Anda memelihara macan yang suka menggigit orang tak bersalah, suatu saat macan itu akan menggigit Anda juga, ucap Profesor Surya dingin. Saya tidak akan bekerja sama dengan perusahaan yang menaruh orang sombong dan pembohong di posisi manajerial. Raka terjatuh berlutut. Tolong, Profesor, jangan batalkan proyeknya. Ini karir saya. Saya baru saja mengambil cicilan rumah mewah dan mobil baru. Kalau proyek ini gagal, saya hancur. Andini menatap suaminya yang bersimpuh di lantai dengan perasaan campur aduk. Ada rasa kasihan, tapi rasa muak jauh lebih besar. Pria ini tidak menyesal karena telah jahat pada kakek tua, dia hanya menyesal karena kakek itu ternyata orang berkuasa yang bisa menghancurkan hartanya. Mas, bangun, ucap Andini datar. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh lagi. Diam kamu, bentak Raka tanpa sadar, sifat aslinya keluar karena panik. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu tidak bawa kakek ini ke klinik, dia tidak akan tahu siapa aku. Kamu sengaja mau menghancurkan aku, kan? Cukup, bentakan Profesor Surya menggelegar,
membuat Raka terdiam seketika. Andini, kemari nak. Andini melangkah mendekat. Kakek Surya mengambil sebuah map berwarna emas dari laci mejanya. Andini, saya sudah melihat riwayat hidupmu. Kamu lulusan sarjana hukum yang terpaksa berhenti mengejar mimpi demi mendukung karir suamimu yang tidak tahu diuntung ini. Benar? Andini mengangguk pelan. Benar? Kek maksud saya, Profesor. Dulu saya ingin jadi pengacara, tapi Mas Raka bilang cukup satu orang saja yang berkarir tinggi. Kakek Surya tersenyum tipis. Mulai hari ini, Kusuma Partners membuka posisi untuk Chief of Corporate Social Responsibility, sekaligus staf ahli hukum junior. Saya ingin seseorang yang punya hati nurani untuk mengelola yayasan bantuan hukum gratis bagi rakyat miskin di firma ini. Saya ingin orang itu adalah kamu. Mata Andini membelalak. Saya, Profesor? Tapi saya sudah lama tidak menyentuh buku hukum. Ilmu bisa dipelajari lagi, tapi ketulusan seperti yang kamu tunjukkan semalam tidak bisa diajarkan di universitas manapun, jawab kakek Surya. Ia kemudian menoleh ke Pak Wijaya. Saya akan mempertimbangkan kembali kontrak perusahaan Anda, Pak Wijaya. Dengan satu syarat, Andini yang akan menjadi pengawas utama proyek ini dari pihak firma saya. Segala keputusan legalitas ada di tangannya. Dan untuk pria di lantai ini, kakek Surya menunjuk Raka dengan tongkatnya. Saya tidak ingin melihat wajahnya di setiap rapat koordinasi. Jika dia masih ada di perusahaan Anda, anggap saja kerjasama kita tidak pernah ada. Pak Wijaya langsung mengambil keputusan cepat. Saya mengerti, Profesor. Raka, mulai detik ini, kamu saya bebas tugaskan secara tidak hormat karena pelanggaran etika berat dan upaya penipuan terhadap mitra perusahaan. Kemas barang-barangmu sekarang juga. Raka seolah baru saja dihantam palu raksasa. Pak, tidak bisa begitu. Saya sudah mengabdi bertahun-tahun. Pengabdianmu hilang saat kamu memutuskan untuk menghina orang tua di pinggir jalan dan membohongi Profesor Surya, tegas Pak Wijaya. Raka menatap Andini dengan tatapan memohon, berharap istrinya akan membelanya seperti biasanya. Namun, Andini hanya memalingkan wajah. Andini, tolong bicara pada Profesor, kamu kan istriku. Andini menarik napas panjang, lalu menatap Raka dengan mata yang jernih. Ingat kata-katamu tadi pagi, Mas, kamu bilang aku, orang rendahan, yang tidak paham dunia bisnis. Sekarang, orang rendahan inilah yang akan mengurus surat pemutusan hubungan kerja sama denganmu. Raka tersungkur lemas. Kesombongan yang ia bangun setinggi langit runtuh seketika hanya karena satu kejadian di bawah hujan. Dia baru saja kehilangan segalanya. Pekerjaan, status, dan yang paling berharga, rasa hormat dari istrinya sendiri. Andini, silakan ikuti sekretaris saya ke ruang sebelah untuk menandatangani kontrak kerjamu, ucap Profesor Surya dengan lembut. Biarkan keamanan mengawal pria ini keluar dari gedung saya. Dua petugas keamanan bertubuh besar masuk dan menyeret Raka yang masih meracau tidak jelas. Di koridor megah itu, Raka menjadi tontonan banyak orang, sosok pria berjas mahal yang kini terlihat sangat kecil dan tak berarti. Hari pertama Andini bekerja di Kusuma Partners terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Bukan karena kemewahan kantornya yang terletak di lantai tertinggi dengan pemandangan seluruh kota, melainkan karena rasa hormat yang ia terima. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia dipanggil dengan namanya sendiri, bukan sekadar istri Pak Raka atau staf admin. Ibu Andini, ini berkas untuk proyek Yayasan Bantuan Hukum. Profesor Surya ingin ibu meninjau kasus-kasus warga kecil yang tanahnya diserobot pengembang, ucap seorang staf dengan sangat sopan. Andini tersenyum, merasakan beban sekaligus semangat yang luar biasa. Ia mengenakan setelan kerja baru pemberian firma, sebuah blazer elegan yang membuatnya tampak berwibawa namun tetap bersahaja. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan yang mendadak terasa sangat sempit, Raka duduk di depan meja makannya yang kosong.
Ponselnya terus berdering, bukan dari kolega yang memujinya, melainkan dari pihak bank. Halo, Pak Raka? Kami dari bagian penagihan. Cicilan mobil sport Anda sudah jatuh tempo 2 hari. Jika tidak ada pembayaran hingga sore ini, kami terpaksa melakukan penarikan unit. Suara di seberang sana terdengar dingin. Tunggu dulu. Saya sedang ada masalah administrasi di kantor. Beri saya waktu seminggu. Raka membentak, mencoba mempertahankan sisa harga dirinya. Maaf Pak, kami sudah mendapat laporan bahwa status pekerjaan Anda sudah berakhir. Kebijakan perusahaan kami tidak mengizinkan penundaan bagi nasabah tanpa penghasilan tetap. Raka membanting ponselnya ke meja. Sialan. Semuanya menjauh saat aku jatuh. Ia teringat pada keluarga besarnya. Raka selalu menjadi kebanggaan di desanya. Setiap pulang kampung, ia selalu memamerkan kekayaannya dan menghina sepupu-sepupunya yang hanya menjadi guru honorer atau petani. Ia pun memutuskan untuk menelepon ibunya, berharap mendapatkan dukungan moral atau setidaknya pinjaman uang. Halo, Ibu? Ini Raka. Oh, Raka? Kebetulan kamu telepon. Ibu mau tanya, uang bulanan untuk renovasi teras rumah kapan dikirim? Tukangnya sudah menagih. Oh iya, sepupumu Doni mau pinjam uang untuk biaya masuk sekolah anaknya. Ibu bilang tenang saja, Raka itu kaya raya, pasti bantu. Raka menelan ludah yang terasa pahit. Bu, Raka sedang ada musibah. Raka kehilangan pekerjaan. Hening sejenak di seberang sana. Apa? Kehilangan pekerjaan? Kok bisa? Kamu kan manajer hebat. Lalu bagaimana dengan cicilan rumah ibu? Bagaimana dengan arisan berlian yang ibu ikuti atas namamu? Ibu cuma peduli uangnya? Tanya Raka dengan suara bergetar. Bukan begitu, Raka. Tapi kamu sendiri yang bilang kalau kamu tidak akan pernah jatuh. Sekarang ibu malu kalau tetangga tahu kamu menganggur. Coba kamu minta istrimu, si Andini itu, untuk cari pinjaman. Dia kan punya keluarga di kampung, suruh mereka jual sawahnya untuk bantu kamu. Raka menutup teleponnya dengan tangan gemetar. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia dikelilingi oleh orang-orang yang hanya mencintai hartanya, termasuk keluarganya sendiri. Dan satu-satunya orang yang tulus mencintainya tanpa syarat, baru saja ia usir dan ia hina habis-habisan. Sore harinya, Raka melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan rumahnya. Ia berharap itu adalah Pak Wijaya yang datang untuk memintanya kembali bekerja. Namun, yang keluar dari mobil adalah seorang kurir yang mengantarkan sebuah amplop coklat besar. Raka membukanya dengan tangan dingin. Isinya bukan surat panggilan kerja, melainkan surat gugatan cerai dari Andini dan surat sita jaminan untuk rumah yang mereka tempati. Karena ternyata Raka menggunakan uang perusahaan secara ilegal untuk uang muka rumah tersebut, sebuah rahasia yang ia pikir tidak akan pernah terbongkar. Di dalam amplop itu, ada secarik memo kecil tulisan tangan Andini. Mas Raka, aku tidak meninggalkanmu karena kamu miskin. Aku meninggalkanmu karena kamu telah kehilangan jiwamu. Rumah ini bukan milikmu, dan harga diri juga bukan sesuatu yang bisa kamu cicil. Belajarlah menjadi manusia dari nol lagi. Raka jatuh terduduk di lantai terasnya. Di kejauhan, ia melihat mobil derek bank datang untuk mengambil mobil kebanggaannya. Tetangga-tetangga mulai keluar rumah, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arahnya. Rasa malu yang ia takuti kini menjadi kenyataan pahit yang harus ia telan bulat-bulat. Di sisi lain kota, Andini baru saja keluar dari kantor. Profesor Surya menunggunya di depan mobil. Bagaimana hari pertamamu, Andini? Tanya sang profesor. Melelahkan, tapi saya merasa hidup kembali. Profesor. Bagus. Karena besok kita akan menghadapi lawan yang berat. Pengembang yang menyerobot tanah warga itu adalah perusahaan lama suamimu. Dan mereka menggunakan cara-cara kotor untuk menang. Apakah kamu siap menghadapi masa lalumu? Andini menatap langit sore yang kini cerah setelah badai semalam. Saya siap,
Profesor, kali ini, hukum tidak akan bisa dibeli dengan kesombongan. Gedung pengadilan itu berdiri kokoh dengan pilar-pilar putih yang menjulang, seolah-olah menjadi saksi bisu atas ribuan kebohongan yang mencoba mencari pembenaran. Andini berdiri di depan gerbang, menggenggam erat tas kerjanya. Hari ini bukan lagi tentang urusan rumah tangga, melainkan tentang keadilan bagi puluhan warga kecil yang kehilangan tempat tinggal. Sudah siap, Andini? Suara Profesor Surya membuyarkan lamunannya. Sang profesor tampil sangat berwibawa dengan toga advokatnya. Siap, Profesor, saya sudah memeriksa semua dokumennya semalam. Jawab Andini mantap. Di dalam ruang sidang, suasana sangat kontras. Di sisi seberang, tim pengacara dari PT Mega Property, perusahaan lama Raka, duduk dengan angkuh. Mereka adalah pengacara-pengacara mahal yang dikenal licin. Tak lama kemudian, Pak Wijaya masuk didampingi oleh beberapa staf. Andini sedikit terkejut melihat sosok yang duduk di barisan belakang kursi penonton. Itu Raka. Wajahnya tampak kusam, matanya cekung, dan pakaiannya tidak lagi serapi dulu. Dia hadir sebagai saksi kunci yang dipanggil oleh pihak perusahaan untuk memperkuat alibi mereka. Sidang dimulai dengan agenda pembuktian kepemilikan lahan. Pengacara perusahaan mengklaim bahwa warga tidak memiliki sertifikat yang sah. Namun, saat giliran Andini berdiri, suasana berubah. Yang mulia hakim, ucap Andini dengan suara tenang namun tegas. Kami menemukan adanya anomali dalam proses pembebasan lahan ini. Ada tanda tangan warga yang dipalsukan dalam dokumen ganti rugi. Dan yang lebih mengejutkan, aliran dana ganti rugi tersebut tidak pernah sampai ke tangan warga, melainkan dialihkan ke sebuah rekening bayangan. Andini membuka sebuah folder merah. Kami memiliki bukti transfer dan audit internal yang menunjukkan bahwa dana tersebut dikelola oleh manajer pemasaran saat itu, yaitu saudara Raka. Seluruh ruangan riuh. Raka yang duduk di belakang langsung berdiri dengan wajah pucat. Itu tidak benar. Itu fitnah. Terangnya dengan suara gemetar sebelum diperingatkan oleh hakim untuk tetap diam. Pak Wijaya tampak sangat gelisah. Dia tidak menyangka bahwa Andini bisa mendapatkan akses ke dokumen rahasia tersebut. Ternyata, selama menjadi istri Raka, Andini sering membantu suaminya merapikan berkas di rumah tanpa Raka sadari bahwa Andini mencatat poin-poin yang tidak masuk akal. Saudara saksi, silakan maju ke depan, perintah hakim kepada Raka. Raka berjalan menuju kursi saksi dengan langkah lunglai. Dia menatap Andini, mencoba mencari belas kasihan, namun yang ia temukan hanyalah tatapan profesional dari seorang wanita yang kini menjadi lawannya. Saudara Raka, apakah benar Anda yang menandatangani verifikasi dana ganti rugi untuk proyek Green Residence ini? Tanya Profesor Surya dengan nada mengintimidasi. Saya hanya menjalankan perintah, Profesor, jawab Raka terbata-bata. Perintah siapa? Atau ini adalah inisiatif Anda sendiri untuk menutup cicilan rumah mewah dan gaya hidup Anda yang melampaui batas? Serang Profesor Surya lagi. Raka terpojok. Dia menoleh ke arah Pak Wijaya, berharap atasannya itu akan melindunginya. Namun, Pak Wijaya justru membuang muka. Di dunia korporasi, saat sebuah skandal meledak, mereka yang di bawah akan selalu dikorbankan terlebih dahulu. Andini kemudian menyerahkan satu bukti pamungkas kepada hakim. Yang mulia, ini adalah rekaman percakapan di mana saudara Raka mencoba menyuap ketua RT setempat agar membujuk warga menandatangani kertas kosong. Rekaman ini diambil secara tidak sengaja oleh salah satu warga saat pertemuan di balai desa. Mendengar itu, Raka merasa dunianya benar-benar berakhir. Dia baru menyadari bahwa selama ini dia tidak hanya sombong, tetapi juga telah melakukan tindakan kriminal yang sangat serius. Pengkhianat. Gumam Raka pelan sambil menatap Andini. Aku tidak mengkhianatimu, Mas, jawab Andini saat mereka berpapasan di jeda sidang. Aku hanya sedang menjalankan tugasku sebagai penegak hukum. Kamu yang mengkhianati dirimu sendiri dan orang-orang kecil yang kamu injak-injak demi jabatanmu. Sidang ditunda untuk pemeriksaan lebih lanjut,
Namun hakim memerintahkan agar Raka tetap berada di bawah pengawasan pihak berwajib karena adanya indikasi penggelapan dana. Saat keluar dari gedung pengadilan, hujan kembali turun, persis seperti malam saat Andini menolong kakek Surya. Namun kali ini, Andini tidak lagi berada di dalam mobil Raka sebagai penumpang yang dihina. Dia berdiri di bawah payung besar yang dibawakan oleh asisten Profesor Surya, melangkah menuju mobil dinasnya sendiri. Raka berdiri di tangga pengadilan, membiarkan tubuhnya basah kuyup. Dia tidak punya mobil lagi, tidak punya jabatan, dan sebentar lagi mungkin tidak punya kebebasan. Dia melihat Andini masuk ke dalam mobil mewah bersama Profesor Surya. "Dulu aku yang meninggalkanmu di hujan, Andini," bisik Raka dengan suara serak yang tertelan suara guntur. "Sekarang, aku yang tenggelam di dalamnya." Sel penjara sementara di kantor polisi terasa jauh lebih dingin daripada AC di kantor lamanya. Raka duduk di sudut ruangan yang pengap, menatap jeruji besi dengan pandangan kosong. Statusnya kini resmi sebagai tersangka kasus penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Semua asetnya dibekukan. Mobil sport yang dulu ia banggakan sudah ditarik, dan rumah mewahnya kini terpasang garis polisi. Namun, di dalam kepala Raka, bukan penyesalan yang tumbuh, melainkan kebencian yang membara. Dia merasa Andini adalah penyebab semua kehancurannya. Kalau saja wanita itu tidak menolong kakek sialan itu. Kalau saja dia tidak membocorkan dokumen rumah tangga kami ke pengadilan, aku masih menjadi manajer, geram Raka sambil meninju dinding beton. Keesokan harinya, Raka mendapatkan kunjungan dari seorang pria misterius yang ternyata adalah orang suruhan Pak Wijaya. Pak Wijaya tidak ingin terseret lebih dalam, jadi dia mengirim pesan lewat orang tersebut. "Pak Wijaya bisa mengeluarkanmu dengan jaminan, tapi kamu harus melakukan satu hal," bisik pria itu di balik kaca pembatas. "Hancurkan bukti asli yang masih disimpan Andini di luar kantor firma hukum." Pak Wijaya tahu Andini membawa pulang salinan audit fisik yang bisa menjebloskan seluruh direksi ke penjara. "Lakukan itu, atau kamu akan membusuk di sini sendirian." Dengan bantuan jaminan ilegal dari Pak Wijaya, Raka berhasil keluar dengan status tahanan kota. Alih-alih pulang ke kontrakan kumuhnya, pikirannya hanya tertuju pada satu hal, membalas dendam pada Andini. Malam penentuan. Malam itu, Andini pulang agak larut dari kantor Kusuma Partners. Dia merasa diikuti sejak keluar dari lobi, namun dia mencoba tetap tenang. Profesor Surya telah memperingatkannya bahwa pihak PT Mega Properti pasti akan bermain kotor. Sesampainya di apartemen kecil yang baru ia sewa, Andini segera mengunci pintu. Dia meletakkan tasnya yang berisi dokumen audit penting di atas meja. Tiba-tiba, lampu apartemennya padam. Prang! Suara kaca pecah terdengar dari arah balkon. Sesosok bayangan masuk dengan kasar. Melalui cahaya bulan yang samar, Andini mengenali postur tubuh itu. Itu Raka. Tapi bukan Raka yang rapi, melainkan Raka yang tampak gila dengan mata merah dan rambut acak-acakan. "Mana dokumen itu, Andini?" teriak Raka sambil mengacungkan sebilah pisau kecil yang ia ambil dari dapur. Andini mundur perlahan, jantungnya berdegup kencang namun ia berusaha tidak menunjukkan rasa takut. "Mas, sadarlah. Apa yang kamu lakukan ini hanya akan menambah masa hukumanmu. Kembalilah ke jalan yang benar." "Jalan yang benar? Kamu sudah menutup semua jalanku. Kamu hidup enak di firma hukum mewah, sementara aku kehilangan segalanya. Berikan dokumen itu atau aku tidak akan segan-segan melukaimu." Raka menerjang maju. Andini menghindar, namun Raka berhasil menarik tasnya. Mereka berebut tas tersebut di tengah kegelapan. Raka yang sudah kehilangan akal sehat mendorong Andini hingga terjatuh membentur sudut meja. "Aku yang membangun karir ini. Kamu hanya benalu yang beruntung," teriak Raka sambil mencoba merobek isi tas tersebut. Namun, saat Raka berhasil membuka tas itu, isinya hanya tumpukan kertas kosong. Tiba-tiba, lampu apartemen menyala terang benderang.
Suara langkah kaki sepatu bot yang berat terdengar memenuhi ruangan. Pintu apartemen didobrak dari luar. Sejumlah petugas kepolisian bersenjata lengkap masuk, dipimpin oleh Profesor Surya yang berdiri tenang di belakang mereka. "Kamu pikir saya akan membiarkan? Malaikat, saya dalam bahaya tanpa perlindungan. Raka?" ucap Profesor Surya dengan nada rendah yang sangat mengintimidasi. Raka menjatuhkan pisaunya, tangannya gemetar. "Bagaimana bisa? Apartemen ini sudah dipasang kamera pengawas dan pelacak sejak kamu keluar dari kantor polisi. Kami tahu Pak Wijaya akan mengirim anjing yang putus asa untuk melakukan pekerjaan kotornya," sambung Profesor Surya. Andini bangkit berdiri, dibantu oleh seorang polwan. Dia menatap Raka dengan tatapan kasihan, bukan lagi benci. "Dokumen aslinya sudah ada di tangan jaksa sejak sore tadi, Mas. Yang kamu cari itu hanya umpan." Raka terduduk lemas di lantai. Polisi segera memborgol tangannya. Kali ini, tidak akan ada jaminan dari siapapun. Dia tidak hanya akan dipenjara karena korupsi, tapi juga karena percobaan pencurian dengan kekerasan dan penyerangan. Saat Raka diseret keluar, dia melewati Profesor Surya. Sang profesor membisikkan sesuatu yang membuat Raka kena mental sedalam-dalamnya. "Kamu tahu, Raka? Malam itu di jalanan, saya sebenarnya sedang mencari kandidat untuk posisi direktur operasional di anak perusahaan saya yang baru. Jika saja malam itu kamu yang turun dari mobil dan membantu saya, posisi itu sekarang menjadi milikmu. Tapi kamu lebih memilih menjadi sombong, dan sekarang, kamu harus membayar harga dari kesombonganmu." Raka menangis histeris. Penyesalan itu datang terlambat dan menghantamnya lebih keras daripada jeruji besi manapun. Dia menyadari bahwa dia telah membuang keberuntungan terbesar dalam hidupnya hanya demi rasa ego yang tidak berguna. Ruang sidang utama pengadilan negeri dipenuhi oleh awak media dan pengamat hukum. Kasus korupsi mega properti telah menjadi konsumsi publik nasional. Di kursi terdakwa, Raka duduk dengan bahu merosot. Dia tampak 10 tahun lebih tua. Di sampingnya, Pak Wijaya duduk dengan setelan mahal, masih mencoba mempertahankan martabatnya meski keringat terus membasahi dahinya. Strategi Pak Wijaya sangat jelas. Dia ingin melemparkan semua kesalahan kepada Raka. Dia mengklaim bahwa Raka bertindak sendiri tanpa sepengetahuan direksi. "Yang mulia," ucap Pak Wijaya di depan hakim. "Saudara Raka adalah manajer yang sangat ambisius. Dia memalsukan tanda tangan saya untuk mencairkan dana ganti rugi warga. Saya baru mengetahuinya setelah audit internal dilakukan oleh firma Profesor Surya. Saya adalah korban dari kelicikan bawahan saya sendiri." Raka menoleh dengan mata terbelalak. "Bohong. Anda yang memerintahkan saya, Pak. Anda bilang itu adalah bonus untuk loyalitas saya." "Punya bukti, Raka?" potong pengacara Pak Wijaya dengan senyum meremehkan. "Tanpa bukti tertulis, kata-katamu hanya angin lalu." Raka terdiam. Dia menyadari betapa bodohnya dia. Selama ini, dia terlalu memuja Pak Wijaya hingga melakukan perintah kotor hanya melalui instruksi lisan di lapangan golf atau restoran mewah. Hakim kemudian mengetuk palu. "Kami panggil saksi ahli sekaligus penuntut dari pihak korban, Ibu Andini." Andini berdiri. Dia tidak memakai baju mahal seperti Pak Wijaya, namun auranya membuat seisi ruangan hening. Dia berjalan menuju podium saksi dengan membawa sebuah alat perekam tua dan sebuah buku catatan kecil yang sudah kusam. "Yang mulia, saya ingin mengajukan bukti tambahan yang belum sempat disita kepolisian," ujar Andini. Raka menahan napas. Buku itu, dia mengenalnya. Itu adalah buku catatan harian yang selalu Andini bawa saat menunggunya pulang kerja dulu. "Selama 3 tahun menjadi istri terdakwa Raka, saya memiliki kebiasaan mencatat jam berapa suami saya pulang dan dengan siapa dia berbicara di telepon saat di rumah. Pada tanggal 14 Agustus tahun lalu, saya mencatat percakapan telepon yang di loudspeaker oleh Raka di ruang tamu.
Suara itu adalah suara Pak Wijaya yang memberikan instruksi eksplisit untuk menghilangkan nama 3 warga dari daftar ganti rugi. Andini memutar rekaman di alat perekamnya. Meskipun suaranya agak terdistorsi, instruksi Pak Wijaya terdengar sangat jelas. Raka, urus warga-warga tua itu. Kasih sedikit uang rokok. Kalau tidak mau, palsukan saja. Saya yang tanggung di belakang. Wajah Pak Wijaya berubah dari pucat menjadi abu-abu. Dia tidak menyangka bahwa istri rumahan, yang dulu sering dia hina di pesta kantor adalah seorang pencatat yang sangat teliti. Dan untuk saudara Raka, lanjut Andini, suaranya sedikit melunak namun tetap tegas. Saya menemukan bukti bahwa sebagian uang hasil korupsi itu tidak digunakan untuk Mas Raka sendiri, melainkan dikirimkan ke rekening ibunya untuk menutupi hutang arisan berlian dan renovasi rumah di desa. Andini menyerahkan bukti transfer tersebut. Raka menunduk dalam-dalam, air matanya jatuh ke lantai pengadilan. Dia merasa telanjang di depan umum. Semua dosa, kesombongan, dan kebodohannya dikuliti oleh wanita yang pernah dia anggap remeh. Hakim menatap Raka. Saudara Raka, apakah ada yang ingin Anda sampaikan sebelum saya menjatuhkan putusan sela? Raka berdiri dengan kaki gemetar. Dia menatap kursi penonton, mencari ibunya, namun ibunya tidak datang. Ibunya terlalu malu untuk hadir di persidangan seorang narapidana. Dia kemudian menatap Profesor Surya yang duduk tenang di barisan depan, lalu beralih ke Andini. Saya bersalah, ucap Raka dengan suara parau. Saya bersalah karena membiarkan kesombongan membutakan mata saya. Saya bersalah karena menghina orang tua yang ternyata lebih mulia dari saya. Dan saya bersalah karena telah menyia-nyiakan istri yang merupakan satu-satunya harta paling berharga dalam hidup saya. Raka menangis terseduh-seduh di depan hakim. Dia tidak lagi memohon jabatan atau uang. Dia hanya merasa sangat kosong. Profesor Surya berdiri sejenak, memberikan isyarat kepada Andini. Persidangan hari itu ditutup dengan keputusan bahwa Pak Wijaya dan Raka dinyatakan bersalah dan akan segera dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan setelah vonis final dibacakan. Saat petugas membawa Raka keluar, dia berpapasan dengan Andini di lorong sempit. Andini, panggil Raka pelan. Andini berhenti, namun tidak menoleh sepenuhnya. Terima kasih, kata Raka. Terima kasih karena telah menjebloskan aku ke sini. Kalau tidak, mungkin aku akan terus menjadi monster yang lebih mengerikan. Aku harap suatu hari nanti, kamu bisa memaafkan kakek-kakek yang pernah aku hina itu. Andini menarik napas panjang. Kakek itu sudah memaafkanmu sejak lama, Raka. Sekarang, tinggal tugasmu memaafkan dirimu sendiri dengan menjalani hukuman ini secara jujur. Andini melangkah pergi, menuju cahaya matahari di luar gedung pengadilan. Di sana, Profesor Surya sudah menunggunya dengan senyum bangga. Kamu melakukannya dengan baik, Andini. Kamu bukan lagi sekadar penolong di pinggir jalan. Kamu adalah pendekar hukum yang sebenarnya, puji Profesor Surya. Namun, drama ini belum benar-benar berakhir. Di balik jeruji besi, Pak Wijaya yang dendam mulai merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan firma hukum Profesor Surya dari dalam. 1 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengubah hidup semua orang. Dunia hukum kini mengenal nama Andini, SH sebagai pengacara muda paling berbakat di bawah naungan Kusuma O Partners. Dia bukan lagi wanita yang ragu-ragu. Langkahnya tegap, bicaranya tenang, dan tatapannya penuh determinasi. Andini kini memimpin divisi bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu. Namun, ketenangannya terusik saat dia menerima sebuah surat dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 1. Surat itu bukan dari Raka, melainkan dari seorang narapidana tua yang berada di sel yang sama dengan Raka, bernama Pak Broto. Ibu Andini, ada sesuatu tentang masa lalu ibu yang tidak ibu ketahui. Sesuatu yang bahkan Profesor Surya simpan rapat-rapat. Datanglah ke sini sebelum saya menghadap Sang Pencipta. Di dalam penjara, Raka duduk di sudut selnya.
Rambutnya sudah dicukur pendek. Tubuhnya lebih kurus karena kerja paksa di bengkel penjara. Namun, ada perubahan di matanya. Dia tidak lagi menyimpan amarah. Setiap hari, dia membantu Pak Broto, narapidana tua yang sakit-sakitan, untuk makan dan berjalan. Suatu malam, sebelum Andini datang berkunjung, Pak Broto membisikkan sesuatu kepada Raka. Raka, kamu tahu kenapa aku selalu memperhatikan berita tentang istrimu, maksudku, mantan istrimu? Raka menggeleng pelan sambil menyuapi Pak Broto bubur. Sebab dia hebat, Pak. Dia melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan, menjadi manusia jujur. Pak Broto terbatuk, lalu mengeluarkan sebuah kalung perak tua dengan liontin berbentuk bunga melati dari bawah bantalnya. Dulu, 30 tahun lalu, aku adalah supir pribadi keluarga kaya di ibu kota. Terjadi kecelakaan besar yang menewaskan majikanku. Bayi perempuan mereka selamat, tapi karena aku takut dituduh sebagai penyebab kecelakaan, aku membawa bayi itu ke panti asuhan di desa terpencil dan menghilang. Jantung Raka berdegup kencang. Maksud Bapak bayi itu? Bayi itu adalah Andini. Dan majikanku saat itu adalah putra tunggal dari Surya Kusuma. Raka tersentak hingga sendoknya jatuh ke lantai. Jadi, Andini bukan sekadar orang asing yang menolong kakek di jalan. Tanpa disadari oleh keduanya, Andini adalah cucu kandung Profesor Surya yang selama ini ia cari-cari. Pertemuan di ruang kunjungan. Andini datang dengan pakaian formal. Dia duduk di depan kaca pembatas, namun dia terkejut karena yang menemuinya adalah Raka, bukan Pak Broto. Mas Raka? Mana Pak Broto? Tanya Andini bingung. Raka menatap Andini dengan perasaan haru yang luar biasa. Dia kini tahu mengapa Profesor Surya begitu protektif terhadap Andini sejak hari pertama. Pak Broto baru saja dibawa ke klinik, Andini. Tapi dia sudah menceritakan semuanya padaku. Semuanya. Raka menempelkan tangannya ke kaca pembatas. Andini, kakek yang kamu tolong di jalan malam itu. Kakek yang aku hina sebagai gelandangan, dia bukan orang asing bagimu. Dia adalah darah dagingmu sendiri. Andini terdiam, matanya berkaca-kaca. Apa maksudmu, Mas? Jangan bercanda. Raka menjelaskan rahasia yang diceritakan Pak Broto. Dia memberikan deskripsi kalung melati yang kini ternyata masih disimpan Andini di kotak kenangannya sejak kecil. Andini gemetar. Dia teringat bagaimana Profesor Surya selalu menatapnya dengan pandangan yang sangat dalam, seolah sedang melihat seseorang yang sangat ia rindukan. Serangan balik Pak Wijaya. Di sisi lain penjara, Pak Wijaya yang memiliki sel mewah karena suap, sedang melakukan panggilan telepon rahasia. Dia mendengar kabar tentang identitas Andini. Jadi dia cucu Surya Kusuma? Bagus, ucap Pak Wijaya dengan senyum licik. Kalau begitu, rencana kita berubah. Kita tidak hanya akan menjatuhkan firma hukumnya, kita akan menghancurkan hati Surya Kusuma dengan melenyapkan satu-satunya pewaris yang tersisa. Siapkan kecelakaan untuk Andini saat dia pulang dari penjara sore ini. Pak Wijaya tahu, jika Andini tiada, Profesor Surya akan hancur secara mental, dan itu adalah waktu terbaik untuk merebut aset-aset hukum yang selama ini menjepit perusahaan-perusahaan kotor milik rekanan Pak Wijaya. Momen kritis. Andini keluar dari penjara dengan pikiran yang berkecamuk. Dia ingin segera menemui Profesor Surya untuk menanyakan kebenarannya. Dia memacu mobilnya di jalanan yang mulai gelap. Tanpa dia sadari, sebuah truk besar tanpa plat nomor sudah mengikutinya sejak pintu gerbang lapas. Di sebuah tikungan tajam yang sepi, truk itu menambah kecepatan, bersiap menghantam mobil kecil Andini ke arah jurang. Di dalam penjara, Raka merasa ada yang tidak beres setelah melihat anak buah Pak Wijaya berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah Andini yang baru saja pergi. "Tolong, sipir, ada rencana pembunuhan?" teriak Raka sambil menggedor-gedor jeruji besi. Tapi suaranya tenggelam dalam riuh narapidana lain. Raka menyadari, kali ini dia harus melakukan sesuatu,
Meskipun dia berada di balik jeruji, dia harus menyelamatkan wanita yang dulu dia sia-siakan, atau dia akan menyesal selamanya. Jalanan menuju kota terasa sangat sunyi malam itu. Andini masih menggenggam kemudi dengan tangan bergetar, pikirannya dipenuhi oleh kata-kata Raka tentang jati dirinya. Tiba-tiba, lampu sorot yang sangat terang muncul dari arah belakang melalui spion tengahnya. Sebuah truk besar melaju kencang, tidak menunjukkan tanda-tanda ingin mengerem. Brak! Truk itu menyenggol bagian belakang mobil Andini. Mobilnya oleng, mengarah ke tepi jurang yang hanya dibatasi oleh pagar besi tua. Andini mencoba mengendalikan kemudi, namun truk itu menghantam lagi dengan lebih keras. Namun, sebelum truk itu sempat mendorong mobil Andini jatuh ke jurang, dua mobil hitam besar muncul dari arah berlawanan dan sengaja memotong jalan, menabrak sisi truk hingga kendaraan besar itu terhenti. Pasukan keamanan khusus berpakaian taktis keluar dari mobil-mobil tersebut. Pintu mobil Andini dibuka paksa. Sosok yang keluar bukan polisi biasa, melainkan Profesor Surya Kusuma. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak sangat cemas. "Andini, kamu tidak apa-apa." Suara Profesor Surya bergetar, sesuatu yang belum pernah Andini dengar sebelumnya. Andini keluar dari mobil dengan tubuh lemas. Dia menatap Profesor Surya, lalu teringat rahasia yang baru saja ia dengar. "Profesor, apa benar? Apa benar saya adalah?" Profesor Surya tidak sanggup lagi menahan sandiwaranya. Dia memeluk Andini dengan erat, air mata menetes di pundak wanita itu. "Maafkan kakek, Andini. Kakek tahu sejak hari pertama kamu membawa kakek ke klinik. Kakek mengenali kalung melati itu. Kakek sengaja merahasiakannya karena musuh-musuh kakek, seperti Pak Wijaya, sangat berbahaya. Kakek ingin kamu kuat dulu, kakek ingin kamu menjadi pengacara hebat sebelum kakek memberitahumu bahwa kamu adalah satu-satunya keluarga yang kakek miliki." Di tengah tangisan haru itu, petugas keamanan menyeret supir truk yang ternyata adalah orang suruhan Pak Wijaya. Kali ini, buktinya sangat kuat. Upaya pembunuhan berencana akan membuat Pak Wijaya mendekam di penjara seumur hidup tanpa kemungkinan remisi. 6 bulan kemudian, gedung Kusuma O Partners kini telah berganti nama menjadi Suryats Andini Law Firm. Di depan lobi gedung, berdiri sebuah monumen kecil berupa patung dua orang yang saling menolong, sebagai pengingat bahwa keadilan dimulai dari empati. Andini duduk di ruang kerjanya yang luas. Dia bukan lagi hanya seorang cucu konglomerat hukum, tapi dia telah memenangkan banyak kasus untuk rakyat kecil secara mandiri. Pintu ruangannya diketuk. Seorang asisten masuk. "Ibu Andini, ada seseorang yang ingin bertemu. Dia baru saja bebas bersyarat hari ini." Andini terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Biarkan dia masuk." Raka masuk ke ruangan. Dia mengenakan kemeja sederhana, jauh dari jas mewah yang dulu ia puja-puja. Wajahnya bersih, dan dia membawa sebuah kotak kecil. "Andini," sapa Raka dengan nada sangat rendah dan hormat. "Aku datang bukan untuk memintamu kembali. Aku tahu aku tidak pantas. Aku hanya ingin mengembalikan ini." Raka meletakkan kotak itu di meja. Isinya adalah surat-surat kepemilikan aset yang dulu ia sembunyikan, termasuk sisa uang yang ia tabung secara jujur di penjara melalui hasil kerjanya di bengkel. "Semua ini untuk Yayasan Bantuan Hukummu. Gunakan untuk menolong orang-orang yang dulu aku hina." Andini menatap mantan suaminya itu. Dia melihat seorang pria yang benar-benar telah mati, kesombongannya dan lahir kembali sebagai manusia baru. "Terima kasih, Raka. Apa rencanamu sekarang?" "Aku akan pulang ke desa. Aku akan menggarap sawah peninggalan ayahku. Aku ingin memulai hidup dari tanah, tanpa ada lagi kepalsuan," jawab Raka dengan senyum tulus yang pertama kalinya Andini lihat. Raka berbalik untuk pergi, namun sebelum sampai di pintu, dia berhenti sejenak. "Andini, terima kasih telah menolong kakek itu malam itu. Jika tidak,
Aku mungkin tidak akan pernah tahu rasanya menjadi manusia yang punya hati. Penutup. Malam itu, di balkon kantornya yang tinggi, Andini berdiri bersama Profesor Surya. Mereka menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang di bumi. "Kek," panggil Andini. "Kadang aku berpikir, bagaimana kalau malam itu aku menuruti kata-kata Raka dan tetap di dalam mobil?" Profesor Surya tersenyum sambil mengelus pundak cucunya. "Mungkin kakek akan tetap menjadi orang tua yang kesepian, dan kamu akan tetap menjadi wanita yang tertindas. Tapi semesta punya cara unik untuk menyeleksi siapa yang layak naik ke atas." Sang kakek memandang ke kejauhan. Satu tindakan kecil untuk menolong orang di jalan, bisa mengubah seluruh peta hidupmu. Ingat itu, Andini. Jabatan bisa dicopot, harta bisa disita, tapi kebaikan yang kamu tanam akan menjadi akar yang menahanmu saat badai datang. Andini tersenyum manis. Dia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Bukan sebagai istri seorang manajer yang sombong, tapi sebagai pembela keadilan yang lahir dari ketulusan di tengah hujan. Tamat.